ada rasa untuk melepas penat dengan Dari rutinitas rumah. di rumah, betul gitu ya. Gitu. Iya. Ya. Lanjut. Astaga. Hah? Jadi di bawah. Dia di bawah. Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Dinar Hair di segmen ngobras, ngobrol bersama Bapak Suami. Kali ini apa? Kemarin konferensi persnya Pak Anies katanya minggu depan kita balik lagi PSBB kayak bulan Maret. Nggak ngaruh juga sih buat kita PSBB terus. Ya kalau kita mah iya. Evolusinya mundur ya. Evolusinya mundur. Oke, jadi Kayaknya itu tema yang menarik nih. iya. Kali ini kita mau bahas tentang ada hubungannya sama pandemi, tapi lebih mengerucut ke keluarga, gitu. Betul. Apa sih? Malah apa baru? Karena gini, kemarin kita sempat lihat berita dan juga data ya, bahwa kasus KDRT dan kasus perceraian di masa pandemi itu justru malah meningkat loh. Ini kan udah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Nah, sekarang mau kita bahasin tentang itu. Kenapa bisa gitu ya keluarga atau suami istri itu malah jadi renggang, bahkan jadi sampai ke perceraian, berbondong-bondong bercerai gitu kan, berarti ada yang salah ya. Di masa pandemi ini gitu. Terutama saat suaminya WFH Tiap hari gitu. Jadi kenapa intensitas bertemu yang sering setiap hari itu justru malah bikin hubungannya malah renggang gitu. Aturan kan kalau secara teori ya, maksudnya secara logika ketemu tiap hari itu harusnya makin akur, ya nggak sih? ya nggak sih? Ya nggak sih? Padahal kita ribut juga. Sama aja. Ya jadinya bertanya-tanya gitu ya, apa yang salah ya gitu, kenapa seharusnya tiap hari ketemu tuh seneng gitu kan. Istri kan kalau suaminya kerja tiap hari pulang malam kan ngomel-ngomel, pulangnya lama ya, aku tuh pengen ditemenin, bahkan banyak yang minta cuti lah apalah gitu biar suaminya nemenin. Bagian suaminya udah pulang, maksudnya udah tiap hari di rumah, malah duar gitu di rumah, kena Ya itu berantem, maksudnya berantem. oh cekcok. Iya cekcok. Iya cekcok. Gimana Pak? Sok. Jadi kalau yang saya rasain pribadi memang berapa bulan terakhir ya, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan ya? Februari. Enggak, Maret. Oh, Maret. 6 bulan terakhir itu bukan full WFH. Mayoritas waktunya digunakan untuk WFH di rumah ya, dibandingin berangkat kerja ke kantor. Memang yang saya rasain ya, ini dari versi suami dulu nih ya. Jadi dari versi suami, yang pertama mungkin ini salah satu penyebab kenapa kasus KDRT dan kasus perceraian bisa meningkat di masa pandemi gitu ya. Yang pertama bagi suami ya, untuk suami yang bekerja di luar setiap hari gitu ya, sebelum pandemi, terus tiba-tiba role-nya itu berubah drastis menjadi full di rumah ya, baik itu untuk kerja ataupun untuk kehidupan sehari-hari bersama keluarga, itu pasti dampak psikologisnya ada gitu. Secara dampak mental ke dia itu ada, karena gini, nggak bisa saya pungkiri gitu ya, kadang saat berangkat kerja ke kantor itu juga ada rasa untuk melepas penat dengan Dari rutinitas rumah. di rumah, betul gitu ya. Gitu. Iya. Ya. Lanjut. Astaga. Hah? Dia di bawah. Nah. Masa kayak gitu, gak enak liatnya. Bagus juga tuh. Lanjut lagi. Jadi ini secara mental mempengaruhi si mental suami itu sendiri gitu. Jadi ya ini kalau boleh jujur gitu ya, berangkat kerja itu kadang jadi waktu untuk merilis stres atas rutinitas suami di rumah dengan istri dan anak-anaknya gitu. Nah sekarang waktu itu sudah hilang gitu.
waktu untuk merilis stres dan penat dengan aktivitas di rumah itu hilang dengan berangkat ke kantor. Sehingga dia setiap hari harus melakukan rutinitas yang sama dengan keluarganya gitu. Ditambah kerjaan dari kantor tetap harus dilakukan. Iya benar. Jadi dia waktu dia untuk, ya boleh dibilang me time gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang waktu saat pergi bekerja itu waktu me time-nya suami gitu ya. Atau mungkin waktu me time-nya istri yang bekerja gitu ya. Nah, waktu me time yang hilang ini kemudian harus diganti dengan rutinitas sehari-hari yang monoton gitu. Karena ya apa yang bisa kita lakukan di rumah ya kan nggak banyak gitu ya, tidak sevariatif apa yang bisa kita lakukan di luar. Apalagi nggak bisa kemana-mana. Apalagi nggak bisa kemana-mana juga gitu. Jadi ya di rumah ya gitu-gitu aja terus gitu. Ditambah lagi target kerjaan, terus mumetnya kerja tetap dia dapat gitu di rumah gitu ya. Jadi mumetnya dapat tapi stress reliefnya nggak ada gitu. Nah itu menurut saya mungkin yang bisa jadi faktor pertama ya kenapa suami jadi faktor bagi suami ya kenapa sih stres ya. Dan efeknya ya untuk beberapa suami yang punya kebiasaan buruk KDRT ya bisa jadi ke arah sana jadinya gitu ya. Nanti dikit-dikit jadi sensian gitu. Temperamennya tinggi. Temperamen betul. Nah, itu yang pertama. Dan ini cukup menurut saya memang ya mau gimana ya kondisi pandemi kayak gini tidak bisa dihindarkan gitu dan ini sangat logis sih seorang suami bisa berubah seperti itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya alasan kenapa dari sisi sebagai seorang suami itu lebih ke ini sebenarnya tadi ya nyambung ke poin nomor 1 ya, saat berangkat kerja itu adalah waktu me time-nya dia bertemu banyak orang. Kalau buat saya gitu ya kerja terus nanti karena saya nggak betah kerjaan yang cuma duduk di meja saja gitu. Ya kebetulan di kantor ini kita perlu dinas luar juga gitu ya ke supplier, ke meeting sama siapapun gitu. Nah itu sebagai bentuk aktualisasi diri dan juga sebagai bentuk stress relief juga gitu. Nah alasan yang kedua ya segala macam pressure yang ada di kerjaan, yang ada di kantor, nah sekarang kan pindah ke rumah semua nih, gitu. Jadi akhirnya jadi melampiaskannya nggak ada lagi gitu ya ke orang rumah akhirnya gitu. Segala macam tekanan kerjaan, target, deadline gitu yang kita terima di tempat kerja gitu ya. Kalau di masa selain pandemi gitu kita punya waktu untuk refreshing sama teman kerja, misalnya di waktu istirahat, di waktu pulang kantor gitu ya, itu nge-gym lah atau main lah kemana, makan bareng gitu ya. Yang dimana istrinya biasanya cuma dapat ceritanya doang, habis makan di sini, makan di sana gitu, wah enak sekali. Kan suka aku ajak weekend. Nah, iya. Nih kita mau ngomongin apa nih jadinya nih? Belok dikit. Nah itu ya, jadi segala macam pressure dan stres yang dia dapat di tempat kerja sekarang dia nggak punya lagi untuk melepasnya. Jadi ya ke orang rumah kenanya. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Itu kan kondisinya suami yang masih dapat pekerjaan, artinya masih stabil lah ya pekerjaannya, hanya memindahkan pekerjaannya ke rumah. Kondisi stresnya kan yang kayak gitu. Nah ini gimana dengan suami yang misalnya dirumahkan tapi nggak jelas gitu loh statusnya, kayak ini dipecat apa enggak sih gitu, apa tetap dikasih kerjaan apa enggak, gajinya juga nggak jelas gitu. Nah yang kayak gitu gimana? Apalagi itu tambah berarti ya. Karena saya pernah merasakan ya di video kita yang ini ya. Mana videonya guys? Oh ini muncul. Jadi kita sudah pernah cerita bahwa dulu saya sempat melakukan sebuah kesalahan besar ya, saat memulai bisnis itu resign dari tempat kerja, bisnisnya hancur, kerjaan lepas. Gitu. Nah kondisi seperti itu bagi seorang suami, apalagi bagi suami yang menjadi tulang punggung keluarga gitu ya, itu ya lebih baik buat saya beban kerjaan itu banyak gitu ya di pundak daripada stres karena nggak ada kerjaan. Tapi iya sih. Karena nggak ada kerja gitu. Karena mencari kerja ya
dan apa, tanpa ada kepastian ya, besok mau makan apa gitu, anak istri mau dikasih makan bakal apa, dapat kerja lagi apa enggak, bakal dapat kerja lagi atau enggak, kapan gitu. Sedangkan Kapan kebutuhan waktunya, ya. iya, kebutuhan ini mendesak gitu, setiap hari ya anak istri harus makan gitu. Nah, ini menurut saya sih double lagi gitu. Oh benar, ini juga salah satunya ya, alasan lain ya, karena banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya. Ini cerita yang memang sedih ya kalau saya dengar gitu. Jadi beberapa kali saya meeting dengan vendor ya, dengan supplier, di mana saya sedang nego waktu meeting online gitu. Jadi pakai kayak Zoom gitu kan. Nah, saat saya sedang nego itu, si suppliernya nggak fleksibel gitu waktunya gitu, dan saya bingung gitu, kenapa Pak, kan di rumah juga bisa kerja gitu. Dan ternyata memang beberapa supplier ini kalau dia WFH ya dia nggak kerja hitungannya gitu. Jadi di rumah nggak dibayar. Jadi dia cuma dibayar kalau WFO, kerja ke kantor gitu. Dan ya kasihan gitu ya. Jadi dan ini banyak loh ya, banyak kita juga dapat cerita dari teman istri saya, dari teman saya juga gitu ya, yang bahkan sebelum pandemi sama sekali nggak kepikiran ke arah sana gitu, bakal seperti ini kondisinya gitu, yang kondisi ekonominya bagus banget gitu, lagi benar-benar lagi perform dia gitu ya, punya target 5 tahun ke depan itu ABCDE, terus tiba-tiba pandemi juga semuanya habis ya, tak bersisa. Ini ya balik lagi ke poin nomor 1 gitu, mental kita nggak siap gitu. Mental kita sebagai seorang suami jatuh yang begitu cepat dan begitu dalam ya, begitu jauh ke bawah. Sementara belum tahu ya pandemi berakhirnya kapan, dan malah sekarang balik lagi ke titik awal ya. Tuh, kan ngulang lagi nih gitu, nata lagi gitu semuanya. Jadinya makin gitu stresnya ya. Tuh, ya itu poin yang ketiga, dan ini yang paling banyak gitu. Jadi karena ekonomi. Betul, karena faktor ekonomi gitu ya. Jadi buat para suami yang dirumahkan oleh perusahaannya atau bahkan yang sampai dipecat gitu ya, tetap semangat ya. Karena saya yang saya bisa kasih ya hanya semangat dan mendoakan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua mendapatkan pekerjaan baru yang layak. Basically semuanya juga terdampak ya. Walaupun yang masih masuk kerjaan pun pasti ada beberapa hal-hal yang entah gajinya dipangkas lah. Betul. Entah apanya lagi ya banyak tunjangannya gitu, tunjangannya apanya gitu. Sementara kan kita punya standar hidup segini gitu sebelumnya, terus tiba-tiba ada pandemi harus turunin gara-gara pendapatannya juga dipangkas gitu. Jadi ya yang masih dapat kerjaan harus bersyukur, yang yang dikasih ujian kerjaannya harus dilepas juga. Ya mudah-mudahan bisa menjalani ujian ini dengan sangat baik. Aku ada pertanyaan. Ya. Apa hubungannya antara kondisi suami yang tertekan gitu ya, mikirin ekonomi dengan dengan temperamennya dia? Maksudnya apakah semua laki-laki akan seperti itu gitu saat kondisi bener-bener ngedrop, pikiran banyak, stresnya tinggi gitu, pokoknya tertekan banget lah gitu. Apakah hampir semuanya laki-laki bakal ngelakuin kekerasan ke keluarganya, ke istrinya? Ini spesifik tentang kekerasan berarti ya? Iya. Harusnya sih psikolog yang menjawab pertanyaan ini ya, karena ini lebih ke dari sisi psikologisnya orang tersebut saat tertekan kan. Dan tapi kalau buat saya gitu ya, ini atas perspektif saya pribadi gitu ya. Iya, maksudnya pengalaman Bapak. Kalau dirasa-rasa gitu, kalau misalnya ada gitu di posisi yang kayak gitu, apakah iya gitu kepikiran untuk melakukan tindakan kekerasan gitu ke istrinya, ke anak-anaknya? Nah, kalau saya pribadi memang sejujurnya saya nggak pernah kan, kita kan ada KDRT di rumah kan. Enggak sih. Nah, tapi kita kan nggak tahu sejauh mana mental kita siap untuk menanggung segala beban, segala stres yang ada, apalagi di kondisi yang serba tidak jelas seperti ini gitu ya. Sampai kapan pandemi ini berakhir gitu ya, terus sampai kapan kita harus hidup seperti ini gitu. Dan potensi itu saya rasa tetap ada gitu. Dan bahkan untuk saya sendiri gitu yang sejauh ini gitu ya, alhamdulillah saya nggak pernah gitu melakukan KDRT ke istri saya, tapi saya rasa potensi itu ada loh
untuk saya gitu ya. Kalau misalnya kondisi ini terus berlarut dan tekanan itu semakin besar gitu. Dalam artian gini, kewajiban kita sebagai suami itu memberikan nafkah ke keluarga, tapi nafkahnya dari mana dan cukup atau enggak untuk keluarga, dan kondisi ini sampai kapan, nggak jelas seperti itu, ditambah dengan keruwetan dalam keluarga Urusan setiap hari, ngurus domestik betul. Urusan domestik keluarga Ya, setiap ya. hari. Jadi kondisi suaminya yang Bisa stres, sih. istrinya juga nggak bisa mengurai kesetresan itu karena ikut larut sama kondisi rumah yang tanda kutip panas tadi ya. Jadinya bisa jadi sih ya emang. Possible ya, sangat memungkinkan sekali. Apalagi bahkan untuk orang-orang yang nggak kepikiran buat melakukan KDRT gitu. Mungkin ada potensi untuk Ada kelepasan, potensi, ada betul, potensi untuk kelepasan. Karena- Apalagi yang memang awal mulanya sudah temperamental kali ya. Iya, Jadi makin kemungkinannya makin besar. betul. Itu. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan istri kalau misalnya kalian dalam kondisi yang seperti itu? Nah, ya, bener nih ya, harus ada solusi Ya, gitu. iyalah. Karena Itu tujuan video ini. karena nggak bisa gitu, kita cuma ngurai Penyebab. penyebabnya saja tanpa ada solusi gitu. Nah, buat saya pribadi gitu ya, cara bagaimana untuk menekan stres dan juga menekan keinginan gitu untuk melakukan KDRT tadi gitu ya. Jadi jangan sampai lah itu terjadi gitu ya. Yang pertama nih ya, kalau buat saya pribadi ya, yang tahu kan setelah pandemi ini apa kebiasaan baru? Main game. Oke. Yang pertama kalau saya nih selama pandemi itu satu persatu ya, selama pandemi saya lebih sering main game. Dibiarkan bermain game. Gini ya, kita butuh stress relief gitu. dan salah satu cara saya, karena saya senang main game ya, dan juga senang nonton ya, jadi saya lakuin itu gitu, main game dan nonton. You know what? Ini juga jadi masalah di keluarga kita semenjak WFH. Gara-gara aku nggak biasa ngelihat dia yang jadi sering main game gitu di rumah, sementara aku kan sibuk ya sama urusan domestik. Sempet tuh waktu itu ya kita ribut gitu gara-gara hal itu. Dan ributnya lumayan gede juga. Akunya kaget, dianya juga nggak mau dilarang-larang karena dia ngerasa dia stres gitu, makanya dia harus main game. Dan lucunya aku marah-marah tuh pasti ngomongnya, tapi aku happy katanya. Terus aku langsung, It is, yes. enggak. I'm so happy. Ya, gitu. Tapi ujung-ujungnya jadinya kita nego di masalah waktu lah. Dia bisa ngurangin, aku bisa membiarkan gitu. Jadi win-win solution. Poinnya bukan main game ya, tapi temukan aktivitas ya di mana kalian menyenangi aktivitas itu tanpa harus keluar rumah dan bisa meredakan level stres kalian. Itu yang pertama. Ya, kalau buat saya nonton dan main game. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dan ini juga karena Bapak introvert juga sih, jadi gampang nemuin hal yang menyenangkan di dalam rumah. Untuk orang-orang yang ekstrovert yang memang harus sosialisasi, cara buat nge-charge dirinya gitu, harus ketemu orang lah, harus kemana gitu, pasti beda lagi susah gitu. juga. Tapi ya mungkin sering-seringin Zoom meeting di rumah gitu kan, ketemu sama siapa, bikin acara. Sekarang kan bisa juga lewat virtual. Ini untuk yang extrovert ya. Kalau introvert kayak saya gitu, kita berdua ini kebetulan introvert gitu. Masa-masa pandemi ini buat kita berdua sama Biasa sekali aja. Ya, udah biasa gitu, karena sebelum pandemi pun jarang kita main keluar gitu. Cuma anak-anak aja yang kasihan gitu ya, karena dia butuh outdoor gitu. Nah, untuk orang-orang yang ekstrovert ya, ini saya lihat ya di media sosial, justru mereka nemuin banyak pengalaman baru setelah pandemi ini dengan ya video call tadi, karena kan lebih gampang ya nge-arrange meeting sama orang lewat video call dibanding harus ketemu gitu, yang akhirnya cuma jadi wacana saja gitu. Nah, kalau lewat online meeting tuh kita bisa set kapanpun gitu, dan saya lihat gitu ya, bahkan meeting sama teman SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya, teman-teman masa lalu itu jadi lebih produktif. Betul. Mungkin paling kendalanya ya teknis lah ya, kayak
kayak namanya juga pakai kuota internet, jaringan dan lain sebagainya. Iya, betul ya. Jadi kuncinya baik lagi ke poin nomor 1 tadi, temukan ya. Kalian harus bisa menemukan gitu aktivitas apa sih yang bisa menjadi stress relief kalian. Dan istri berarti harus bisa untuk memaklumi. Betul. Jadi dinego aja gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kesukaannya tadi kayak misal suamiku sukanya main game, dia kalau misalnya nggak dikontrol juga bakal gitu kan. Ya jadi lose control. Jadinya dinego gitu, istri maunya gimana tapi tetap dibolehin gitu. Jadi tetap sama-sama nyaman di rumah. Nah yang kedua nih, ini yang penting nih. Apa? Karena kan tadi salah satu alasannya karena faktor ekonomi ya. Karena faktor ekonomi. Nah ini yang sudah kami berdua praktekkan saat dulu ya, beberapa tahun ke belakang kita sempat jatuh terpuruk karena gagal bisnis itu. Nah kalau ekonomi sedang terpuruk ya, ini juga sudah pernah kita sampaikan di video yang sebelumnya. Itu sangat rentan untuk terjadinya pertengkaran. Nah, yang harus dilakukan suami istri saat ekonominya sedang jatuh adalah bonding kalian harus lebih kuat. Jangan berantem, jangan berantem masalah apapun kalau bisa ya. Nah iya, nah bener-bener. Itu yang susahnya jadi karena ketemu tiap hari itu kan, gimana caranya menghindari konflik tuh, itu yang kita juga lagi struggle sih sampai sekarang gitu. Tapi itu harus ditemuin caranya sama kalian gitu ya, biar tetap akur gitu. Karena gini ya, kondisi pandemi ini sudah buruk ya. Ditambah kondisi ekonomi sedang jatuh, tambah buruk lagi. Kalau ditambah dengan kalian yang bertengkar, ya nggak heran gitu kasus KDRT dan perceraian meningkat gitu. Karena semuanya serba lagi nggak jelas, semuanya sedang jatuh, sedang buruk kondisi ekonomi, bertengkar ya dengan mudahnya gitu ya. Mungkin dengan mudahnya udahlah cerai aja atau rumah tangga jadi korban. Setuju sih, emang aku juga berkali-kali ngomong kayak gitu sama teman-teman yang curhat gitu tentang keluarganya yang lagi ya gonjang-ganjing gitu gara-gara urusan ekonomi lah atau apalah. Aku selalu bilang jangan berantem sama suaminya. Aku bilang, harus akur, temuin sparks lagi di antara kalian gitu. Apa sih yang bisa bikin bumbu-bumbu cintanya tuh tumbuh lagi gitu ya? Apa kek yang apa ya, yang hal-hal sederhana lah gitu, kayak misal nonton berdua di HP bukan ke bioskop ya, nonton berdua di HP, nonton film gitu. Atau kalau kita ya salah satu caranya kayak gini, bikin video ngobrol, diskusi bareng gitu. Ini juga salah satu waktu yang intim gitu buat kita sama-sama bonding, ngeluarin isi pikiran, nggak cuma berkutat sama urusan domestik dan lain-lain. Ngendurin dulu urusan parenting yang asalnya bener-bener keras gitu ke anak, jadinya lebih kendor. Lagi kayak gini ya udah boleh nonton YouTube dulu ya bentar gitu. Umi Abinya bikin video, oke, jadinya win-win solution gitu, win-win solution. Karena memang ya mau nggak mau kita butuh itu gitu. Dan aku ngerasain nggak bisa sekeras kayak waktu itu lagi, karena kondisinya memang lagi nguji kondisi mentalnya kita semua gitu. Jadi kita perlu buat perlu buat bersinergi lebih bagus gitu lagi dibanding sebelumnya ya, bondingnya lebih kuat lagi, saling pengertian dan saling menerima. Terakhir yang paling penting, ibadah bareng, mumpung gitu suami. Ibadah apa ya? Mumpung ya kalau itu mah bisa diomongin ya. Mumpung gitu suami nggak ke kantor dan bahkan ke masjid juga nanti bakalan dibatasin lagi gitu. Jadi ibadah kan mau nggak mau berdua gitu, ya udah berjamaah di rumah gitu. Terus dihidupkan lah gitu isi rumahnya sama aktivitas ruhiyah yang mudah-mudahan bikin hati jadi tenang gitu, nggak terlalu emosian lagi. Karena this too shall pass ya, pasti bakalan berlalu, bakalan hilang walaupun nggak tahu kapan ya. Masih ngulang lagi dari awal. Walaupun ya itu konsekuensi tinggal di Indonesia ya, jadi bersabarlah ya, semua pasti bakal berlalu insyaallah gitu ya. Oke,
Mudah-mudahan kesadaran masyarakatnya tambah tinggi ya, jadi Iya. ekonomi bisa stabil lagi, keluarga bisa stabil lagi, kan semuanya harus berkorban, betul nggak sih? Kita udah berapa bulan ya nggak keluar-keluar? Ya. Keluar tapi ya beneran cuma pakai mobil pribadi, terus balik lagi gitu ke sini. Ya, oke. Ya, gitu. Itu ya dari sisi suami. Jadi memang banyak faktor yang bisa Aku belum ngomong. Oh iya, nanti ya dari sisi istri kita akan bahas di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum.